Yang pertama, kenapa kecewa sama Tuhan? Padahal Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, yaitu anaknya, mati di kayu salib. Kamu sadar nggak, kalau Yesus nggak mati buat kamu nggak bisa hidup. Kamu mungkin hidup, tapi kamu sesungguhnya mati. Bukan hanya mati di sini, mati juga dalam kekekalan nanti. Tapi puji Tuhan karena Yesus mati di kayu salib, kita yang mati hidup. Bukan sekedar kita yang sakit sembuh, tapi kita yang mati jadi hidup. Dan kita punya jaminan hidup kekal. And for me, it's enough. Ya, jadi seringkali kita kecewa karena kita melupakan karya penebusan Yesus, kita melupakan apa yang Yesus telah kerjakan. Dan gak hanya itu aja, dia juga sudah beli hidup kita. Bayangin loh, dia yang punya hidup kita, dia sang pencipta, dia desain kita dengan sebuah purpose, dan kita adalah miliknya dia. Tiba-tiba kita bilang, Tuhan, aku gak mau jadi milikmu, aku mau jadi milikku sendiri, aku ingin jadi pemilik hidup ini. Akhirnya jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, dan Tuhan yang adalah sang pemilik, dia rela menebus loh. Padahal kita punya dia, tapi dia harusnya kan dia bisa ambil balik, tapi enggak. Dia mau bayar untuk kasih tahu kita semahal itu, dan dia bayar pakai darahnya. Dia harus hidup sebagai kita, mati sebagai kita, mengambil dosa-dosa kita, pelanggaran, hukuman, kutuk, supaya kita dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan, dan kita yang mati jadi hidup. Jadi apalagi yang lu mau minta? Kita seringkali kecewa karena kita gak sadar apa yang Yesus telah kerjakan. Yang kedua, kenapa kita kecewa? Karena kita berpikir Tuhan punya tugas untuk penuhi apa yang kita mau. Hidup ini bukan punya kita, teman-teman. Hidup kita ini punya Tuhan. Hidup ini anugerah yang harus kita kelola dan kita kembalikan lagi buat dia. Gitu. Nah, yang bikin kita kecewa adalah ya itu dia. Kita pikir kita pemilik. Dan Tuhan punya tugas untuk memberikan apa yang kita mau. Kalau kita sadar hidup kita bukan punya kita sih, apalagi kita udah ditebus dengan darahnya, kayaknya kita nggak meminta aja. Kita harus punya hati nurani loh untuk meminta sesuatu. Walaupun Tuhan bilang kita boleh meminta di dalam nama Yesus kepada Bapa, tapi masalahnya kita meminta sebagai siapa? Meminta sebagai bos, meminta sebagai tuan, meminta sebagai atasan, atau meminta sebagai Tuhan. No, mintalah sebagai anak. Karena Yesus mengajarkan, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi 5 perkataan pertama bicara tentang Tuhan. It's not my will, it's your will. Jadilah kehendakmu. Baru, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Buat Tuhan sebanyak-banyaknya, jadilah kehendakmu. Tapi buat kita secukupnya aja. Karena hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya waktu firman Tuhan mengatakan mintalah ya. Lalu dia juga bilang tentang naikkanlah doa dengan ucapan syukur ya. Artinya Tuhan gak punya masalah dengan kita meminta. Masalahnya kita meminta sebagai siapa? Kalau kita sebagai anak, kita pasti meminta hal-hal yang bisa berguna untuk kita bisa melaksanakan kehendak Bapa kita. Karena kita anak, dia Bapa. Yesus mencontohkan hidup sebagai anak. Dia hidup untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Walaupun dia bergumul, dia minta untuk cawan itu dilepaskan. Artinya kalau bisa saya gak melakukannya. Tapi dia tutup dengan apa? Bukan kehendakku, kehendakmu. Artinya Yesus mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang dia. Itu kenapa dia bilang, ikutlah aku, ya, hiduplah sebagaimana aku hidup. Itu kenapa teman-teman, kecewa harusnya jauh dari kita loh. Yesus mengatakan kepada murid Yohanes Pembaptis, bilang sama Yohanes Pembaptis, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena dengan kekecewaan pada akhirnya kita akan menolak Tuhan. Dan kalau kita kecewa, kita gak mungkin berbahagia. Jadi orang yang kecewa gak mungkin bahagia. Kalaupun dia bahagia, bahagianya sangat rentan, gampang diambil oleh apapun yang bisa mengecewakan mereka pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau kebahagiaan kita terletak kepada Tuhan, berbahagia karena Tuhan, maka gak ada satupun hal yang bisa membuat kita terjebak dalam kekecewaan.
Ya, aku berdoa supaya teman-teman khususnya menanyakan hal ini sadari bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, hidupmu milik Tuhan. Ya, dan ketika kamu menantikan jawaban doa, waktu kita menantikan jawaban doa, sikap ini harus diambil, mengubah posisimu. Ya, meminta nggak apa-apa, dia Bapa yang baik, tapi ketika meminta dalam penantian, kamu harus ubah posisimu, rubah pikiranmu. Ya, makanya kita mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya seperti banyak orang bilang, tetapi apa yang dihendaki adalah supaya kita berbalik dan bertobat, dan dia nggak mau kita binasa. Jadi mungkin dia nggak kasih karena dia nggak pengen apa yang dia kasih membinasakan kita. Dan dia sabar terhadap kita. 2 Petrus 3 ayat 9, dia sabar terhadap kamu. Yang dia hendaki adalah supaya kita nggak binasa, supaya kita berbalik dan bertobat. Apa sih bertobat? Artinya change the way you think. Mungkin selama ini yang membuat kita nggak bisa mengalami Tuhan, menerima janjinya adalah kita belum mengubah pikiran kita. Yang pertama, switch your position. Bukan Tuhan, bukan pemilik, bukan bos, tapi hamba, anak. Dan kita ciptaan, kita yang dimiliki, pengelola hidup. Jadi sementara kita menunggu jawaban doa, belajarlah untuk merubah pikiran kita. Ya, karena posisi penting banget di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memposisikan diri kita benar, menentukan bagaimana kita akan mengalami Tuhan sementara kita berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup buat Dia. Ayo, come on lah. You are called to be an answer, bukan sekedar menerima jawaban. You are called to be the miracle, bukan sekedar menerima mujizat. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Change the way you think, dan kamu pasti alami hal yang terbaik di dalam Tuhan. Kalau hidupmu kamu serahin semuanya buat agenda Tuhan.